Jeng, 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 boom, peletak, kubrak, gedebu, cerot. Wala gengs, kembali lagi bersama AB Channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernapas. Lebih baik dalam doa memiliki hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa memiliki hati. Diam adalah sumber kekuatan yang besar, seperti itulah gambaran film yang akan kita rangkum sekarang. Bersuara sedikit, auto meninggoy, karena suatu makhluk yang menyerang secara berkelompok dan membabi bagong dengan suara yang mereka jadikan sebagai targetnya. Seperti apa cina kisahnya? Tapi sebelum itu tidak bosan-bosannya akan selalu ngajak untuk suhubrek dulu biar kita semakin akrab. Sudahlah, kita gedar aja ke filmnya. Film dikawitan dengan ngalalapruknya sekelompok tim di sebuah gua di Pangandaran, di mana mereka ini menyebutnya sebagai tim darat, entah tim peneliti atau anggota TNI. Yang jelas mereka kini telah sampai di akhir sistem, 300 meter di bawah jalur Appalachian, menembus dinding batu ruang kedua. Tiba-tiba segerombol kalong wewe, bener kalong gitu, menyerang mereka dengan membabi bagong tanpa ampun. Entah bagaimana nasib tim darat tersebut karena film pun baru akan dimulai. Berlatar di kota Montclair, New Jersey, terlihat seorang gadis yang sedang diceng-ceman oleh beberapa pemuda di belakangnya, yang mana si gadis ini ternyata tidak bisa mendengar alias conglai. Beliau bernama Ellie, tapi semenjak dia conge, pada saat itulah indera keenamnya muncul, bisa merasakan apapun di sekitarnya tanpa harus melihat dan mendengar suaranya. Scene berpindah ke bapak-bapak yang belum diketahui identitasnya, di mana mereka sedang membicarakan satu proyek pembangunan stasiun pompa baru. Sepertinya mereka berdua ini para kontraktor, dan si pria botak ternyata merupakan ayahnya si Ellie. Dia bernama Hugh. Dari percakapannya yang membahas soal si Ellie akan masuk universitas. Hi Rob. Kembali ke si Ellie yang hendak akan pulang, seraya diherian oleh seorang pria, dia bernama Rob. Berbeda dengan beberapa pria tadi, si Rob sepertinya ada perasaan tidak biasa dan akan mengantar si Ellie pulang, memastikan si Ellie selamat sehat walafiat sampai tujuan. Ellie's home. Sesampainya di rumah, si Ellie disambut oleh si Blackie, dan ini adiknya bernama Jude, sedangkan ini mamahnya, dia bernama Kelly. Tak lupa juga cipika-cipiki dengan sang nenek, dia bernama Lynn. Singkat cerita, malam pun belum keeng, si Ellie melihat beberapa helikopter yang lewat, tapi sayangnya dia tidak minta duit sama si kapal, malah melihat neneknya yang sedang nyesep. Know your mother, she will ground me indefinitely. I won't tell. Go on, off the bed. Oh, ternyata kecelakaan membuat si Ellie Conglai juga kehilangan kakeknya, namun dia merasa kalau si ayahlah yang paling merasakan kehilangan. Saat sedang gogolehean, si Ellie dikirimkan video. Apakah itu si kelelawar yang di awal tadi, gengs? Atau cuma editan dengan menggunakan CGI seperti di film-film Hollywood luar negeri? Kateuing atuh, daripada mikirin itu mending aku HS saja. Something's happening. Si bagai karek ge ngalenyap aya naon atuh mah? Karek ge jam 3 si mamah ngagudakeun karena sesuatu hal misterius sedang terjadi. Diberitakan telah terjadi sebuah serangan secara membabi bagong, tapi si tukang berita sendiri belum tahu pasti apa ulah teroris atau senjata kimia. Yang jelas mereka salah semua. Tak apalenya. Baru 2 kota yang sudah terkonfirmasi terkena serangan brutal tersebut hingga tak tersisa, yaitu kota Pittsburgh dan Philadelphia. Sedangkan di kota lainnya berangsur-angsur terus meningkat. Paman Glenn pun datang yang tadi di awal bersama si ayah ya gengs, seraya untuk melihat saluran lain, tapi jangan channel lain mah ya gengs, di sini aja.
Ternyata kondisinya sudah separah itu, orang-orang sudah tergeletak tak bernyawa lagi. Juga diperlihatkan seorang ibu bersama anaknya yang sedang terjebak di jalanan, di mana mobil-mobil lain sudah bersimbah darah. Mereka bisa lolos dari serangan karena tidak membuat suara sedikit pun. Nah loh, ternyata si para pasukan darat yang di awal tadilah sumber awal mulanya tercipta teror ini. Mereka adalah para ilmuwan yang menjelajahi gua untuk melakukan riset, ting riset naon, tapi mereka telah menghancurkan sebuah dinding batu karang kuno yang sudah tertutup selama jutaan tahun lamanya, membuat makhluk yang terkurung di sana jadi terlepas. Everybody, let's do what they say. Put your phones on silent, okay? And close all windows and doors. Do not make noise. Sudah diperingatkan untuk stay at home dan jangan membuat suara, mereka justru akan pergi, tidak bisa berdiam diri karena makhluk tadi lambat laun pasti akan datang. Mereka akan mencari tempat yang lebih aman dari berbagai perlengkapan senjata yang sudah si Glenn persiapkan. Setelah perjalanan jauh 7,7 peting, entah kenapa si Jude yang semula bersama si Glenn sambil leweh pengen pindah mobil, budak ngaranna ge pasti hayang jeung emana, dan melanjutkan kembali perjalanan. Si Ellie mencari tahu makhluk apa yang sedang meneror melalui si Mbah Google. Bahwasannya makhluk itu bernama Peps karena dari cara mereka berkerumun, dan Apispa yang artinya tawon dalam bahasa Spanyol. Apapun itu namanya, yang jelas makhluk itu sangat berbahaya. Bak sedang mudik lebaran saja, tapi sepertinya mereka berada di kota yang belum terkena serangan dikarenakan terlalu banyaknya volume kendaraan sehingga menimbulkan macet yang sangat panjang. Si Glenn punya rencana supaya untuk tetap mengikutinya dari belakang. Infested states now include Ternyata mereka memakai jalan alternatif seraya apruk-aprukan ke jalan tengah hutan, tapi tiba-tiba apakah si Glenn akan modar dan sampai di sini saja? Ternyata masih hidup, tapi kakinya terjepit sehingga dia kesulitan untuk keluar. Si Glenn menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan tanpanya, tapi itu ditolak si Hugh yang akan mencari cara untuk mengeluarkan si Glenn. Tapi pantonya sangat paguh untuk dicongkel. Si Glenn meminta si Hugh untuk mengambilkan senjatanya. What are you doing? Why do you want those? I'm gonna shoot you if you don't go. That's what I'm gonna do. All right, I'm gonna go. We're gonna go find somebody with some cutters, okay? And we're gonna get you out of here. And we're gonna get you to a hospital, all right? Okay. We're gonna be back very soon. Okay. Okay? Ya, mereka pun langsung bergegas kembali ke mobil untuk mencari bantuan atau alat yang bisa digunakan membantu si Glenn keluar. Tapi tiba-tiba saja si Ellie merasakan sesuatu, menyuruh si ayah untuk mematikan mesin mobil dan jempe jangan bersuara. Si anjing na atuh gandeng wae membuat para Peps terus berdatangan karena suara si anjing yang tidak berhenti bergonggong. Go ahead. Dan si ayah dengan penuh keterpaksaan harus mengeluarkan si Blackie dari mobil. Setelah suasana rada tiisen, si ayah akan keluar untuk mengecek sambil melakukan uji coba supaya semuanya tetap tenang saja di mobil dan jangan bersuara. Dengan semunga deg-deg, si ayah berjalan di luar. Tiba-tiba di dalam mobil ada-ada saja, ternyata si nenek ini punya penyakit bengek. Pantesan atuh kapanggih nuju nyesep jangan cerita ke si mamahna si Ellie. Tapi untungnya dapat si ayah alihkan dengan membaledogkan linggis mini tadi sehingga dapat disimpulkan kalau Peps ini tidak bisa melihat melainkan bertindak atas pendengarannya. Kapanggih kan angger si ayah minta korek ke si nenek, tapi entah apa yang akan dia lakukan, yang jelas dia sudah punya rencana.
Ya, dengan meledakkan mobil si Glenn sebagai pengalihan, tapi mereka tetap tidak bisa menggunakan mobil, seraya nyeker saja karena suara ceker mereka yang tidak lebih nyaring dari suara api bekas ledakan tadi, sehingga bisa berjalan lebih cepat. Setelah perjalanan jauh ketika sedang beristirahat, si Jude tidak sengaja dengan skop kali 8-nya melihat sebuah rumah di sana. Lantas mereka pun langsung bergegas ke sana dikarenakan hari yang sudah mulai gelap juga, tidak bisa lama-lama untuk rehat. Rumah siapa itu, gengs? Dikelilingi dengan benteng besi, namun ketika mereka akan membuka pintunya, terdapat alarm manual di pintu mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Dengan pelontongnya, si pemilik rumah mengira sedang disatroni bangsat mengusir mereka dengan menodongkan shotgun. Tapi yang terjadi... Modiar kan, makanya jangan kuulen jadi tidak tahu berita dan bahaya yang sedang mengancam, sementara mereka mencari jalan lain untuk bisa masuk ke sana tanpa harus gara-randeng menemukan sebuah lorong, tapi bukan lorong waktu. Si ayah akan lebih dulu masuk. Kalau dirasa aman dan selamat sampai tujuan, si ayah akan memberi tanda supaya kalian semua segera menyusul. Dengan angsrod-angsrodan, si ayah melewati lorong dan berhasil nyebrang, mengecek sekitar di mana si Peps ini masih parasmanan, jarong-jon saja. Lantas si ayah pun masuk ke rumah, takutnya masih ada orang lain yang membawa shotgun juga. Setelah mendapat kode mereka masuk satu persatu, tapi di tengah lorong kali ini ujug-ujug ada ular derik yang mengeluarkan suara sehingga memancing si Peps ke sana. Untung si ayah cekatan memancing kembali si Peps menuju suara panggilingan yang si ayah nyalakan dan mereka pun akhirnya bisa masuk juga ke rumah. Tapi dengan kaki si mamah yang terluka, dengan obat-obatan dan alat medis yang sudah disediakan kru film, si ayah pun bisa mengobati luka si mamah. Singkat cerita, isuk pun tiba. Tapi luka si mamah ini semakin serius, mereka memerlukan antibiotik supaya infeksinya tidak menyebar. Dengan sengaja kru film tidak menyediakannya di sana supaya si ayah harus keluar untuk mencarinya. Ternyata si ayah pergi bareng si Ellie. Dengan penuh hati-hati si ayah membuka pintunya. Si Pep sudah seperti burung galejera saja, arah rentip di tiang listrik. Terlihat suasana kota yang sudah sangat sepi dikarenakan orang-orang telah malalodar. Tapi ada orang yang ngeliatin, geng. Siapa dia? Kateing atuh, mereka masuk ke salah satu toserba yang menyediakan berbagai macam kebutuhan, termasuk obat-obatan juga ada di sana. Tapi si Ellie menemukan tanda-tanda kehidupan pada salah satu mayat di sana. Ya, desahannya terlalu ngeheos sehingga sedikit terdeteksi oleh si Peps. Tah, kumaha sih geus kieu? Tapi si Ellie punya rencana, seraya tutunyuk ke atas pakai senter, teuing naon eta, tapi si ayah minta untuk pangasorkeun pelan. Oh iya, pasti hidran ya, gengs, supaya nantinya alarm berbunyi. Pinter sakitu nama. Mereka pun bisa keluar dengan selamat. Kurang OP sebenarnya si Pepsi ini teh, dapat dibodoh-bodohi dengan mudah. Tapi baik da orang tadi pun akhirnya menemui mereka. Ketua K-pop Sing Horeng minta mereka untuk bergabung dengan K-pop yang baru ia dirikan. Tapi si ayah tolak ya gengs, karena sedang buru-buru juga. Kok gitu? Apakah dia bukan manusia, gengs? Teuing, mending buru-buru bawa antibiotiknya kembali ke rumah. Kasihan si mama.
Sekembalinya ke rumah lantas si mamah pun disuruh ibak dulu untuk membersihkan bercak-bercak darahnya dan si ayah yang sedang nyetelkan TV mencoba mencari informasi barangkali ada berita tapi yang ada TV hanya rumek aja. Si Ellie yang sempat browsing menjelaskan kalau siaran TV semuanya ditutup kecuali satu channel yang masih siaran yaitu Anteng Bersama, itu pun lewat bunker dan hanya bisa diakses via internet. Dia yang pernah nonton di waktu itu, si tukang berita mengatakan kalau Peps tak suka udara dingin. Bahkan ada rekaman videonya kalau orang-orang yang berada di kutub semuanya selamat dan para peps yang ada di sana semuanya modiar. Mereka menyebut tempat itu adalah The Grey, merupakan wilayah di mana listrik di sana mati dan orang-orang di sana juga yang terisolir seperti negara bagian yang sudah dihapus dari peta. Oh my God, ada orang tadi sudah jumangkor depan rumah bersama anggotanya dan si ayah akan keluar untuk berbicara dengannya. Pasti Anda ini ngikutin saya ya? Ayah naon sih, pan tadi sudah saya tolak kalau kita hanya mau bergabung dengan K-pop Blackpink saja. Lah kamu bajunya doang black tapi black HP. Oh, rupanya si orang misterius ini tertarik dengan si Ellie. Katanya dia subur, akan dijadikan bahan mereka. Oh, jelas si ayah sangat tidak setuju dan tidak akan menyerahkan si Ellie. Sok, milih bedil atau mantog saja kalian semua. Lagi-lagi dia begitu, gajebet asli. Apa coba maksudnya? GGS lain, sate. Tapi tetap saja, sudah ditodong shotgun mah, mereka pun akhirnya pergi juga. Keesokan harinya tepat jam 6:02 ada WA masuk yang ternyata dari si Rob. Dia masih hidup seraya memberitahu kalau dirinya hari ini akan OTW ke utara. Tapi belum juga percakapan selesai, kuota si Ellie keburu habis duluan. Cikene, isuk-isuk sudah malam lagi. Si ayah berkata kalau kita harus pergi ke utara. Kenapa harus ke utara dan ada apa di sana? Jawabannya karena si ayah bukan Tom Sancong ya gengs. Tapi percakapannya terhenti karena sudah tidak tahan lagi untuk menyalurkan zigong yang sudah lama tidak bertukar. Raos. Setelah cacapean habis olahraga, si ayah terbangun merasakan sesuatu hal yang buruk seraya noong keluar. Lantas mereka pun membangunkan si nenek dan si Jude. Si ayah yang sedari tadi tuang toong tidak menemukan ada orang di luar. Tapi ketika si Jude yang noong, tiba-tiba saja sudah ada seorang anak perempuan di luar. Setelah mereka membawa masuk, ternyata si anak sudah dalam kondisi rahang yang rusak sehingga tidak bisa berbicara. Sedangkan si Ellie yang juga terbangun ikut-ikutan noong dari jendela. Sontak kali itu membuat kaget kita semua. Kenapa si Peps tiba-tiba bisa nabrak? Itu karena ada seseorang yang menempelkan ponsel pada jendela dan membunyikannya dari jauh. Di mana nyata? Oh, ternyata si anak perempuan tadi juga sudah dipenuhi ponsel pada dirinya. Apakah ini semua perbuatan si K-pop, gengs? Karena mereka telah menolaknya hingga dia ngadat dan melakukan ini semua. Ternyata ponsel juga dibaledogkan dari luar, membuat jendela pecah di mana-mana. Mereka akan pergi ke ruang bawah tanah, tapi tiba-tiba dan benar saja, itu pasti anggotanya K-pop, seorang misterius, merencanakan ini untuk menculik si Ellie. Si mamah yang sedikit heneg kena kumpu si penculik, membuat si nenek harus bertindak untuk menyelamatkan si Ellie. Oh my God, si nenek pun harus jadi tumbal, gengs. Dia menyelamatkan cucu tersayangnya. Ya, si ketua K-pop Black Hapeknya ternyata baru muncul dan berhasil menangkap kembali si Ellie. Apakah pengorbanan si nenek akan sia-sia?
Bak seperti sedang ngarit cukut, si Mamah ngored kaki salah satu anggota K-pop. Sadis sekali si ayah menugar-nugar ketua K-pop dengan sangat membabi bagong. Singkat cerita, keisuknakeun mereka pun pergi dari rumah itu untuk menuju ke utara. Setelah berjalan nyeker 7 hari 7 malam, akhirnya mereka pun sampai di wilayah bernama The Grey dan film pun tamat. Bagaimana, gengs? Cukup mengsunyikankah filmnya? Melihat dari endingnya si Peps yang belum punah dan mereka berdua yang sudah bertemu lagi ya. Sejak terakhir kali si Rob mengantar si Ellie pulang, apakah mereka berdua akan menjadi pemburu Peps? Cutting atau pesan apa yang bisa kita ambil? Tidak ada, gengs, karena kuotanya habis, jadi pesan di WA tidak ada yang masuk. Ah, barabai we.